Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ruang kolaborasi di topik 3, pemahaman sebagai capaian belajar UBD dalam kemampuan menjelaskan. Di sini ada Alfian, ada Bagas, ada Dwi Istiani, ada Farah, dan ada Khofifah. Diskusinya yaitu jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Berikan contoh atau sesuai tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti siswa telah memahami. Berdasarkan jurnal karya FNDE dalam jurnal ilmiah pendidikan matematika yang berjudul Konsep Revisi Taksonomi Bloom dalam implementasinya pada pembelajaran matematika SMP. Ya, untuk selanjutnya, apa itu memahami dan menjelaskan? Jadi yang dijelaskan dari jurnal yang tadi itu, yaitu memahami, yaitu mengonstruksi makna berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Siswa dikatakan memahami ketika mereka mampu untuk membangun makna dari pesan instruksional termasuk lisan, tertulis, dan grafis komunikasi. Proses kognitif dalam kategori memahami salah satunya termasuk menjelaskan atau explaining. Menjelaskan adalah tindakan atau proses menyampaikan konsep dengan cara yang jelas dan sistematis dengan pemahaman yang sudah dimiliki. Baik, selanjutnya ada contoh konkret bagaimana peserta didik menjelaskan sesuai atau materi pelajaran Anda. Sebagai bukti peserta didik telah memahami. Terdapat satu soal, jelaskan apa perbedaan dari luas permukaan bola dan volume bola. Nah, untuk menjawab soal tersebut, siswa sudah memahami terlebih dahulu pengertian dan konsep luas permukaan bola dan volume bola. Siswa akan berpikir tentang informasi penting mengenai luas dan volume bola. Memilah informasi itu untuk membedakan luas dan volume bola. Baik, selanjutnya kan mengenai pengertian dari menjelaskan dan memahami menurut jurnal dari FNDE. Kemudian dari hasil diskusi kami dapat kami simpulkan upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan menjelaskan pada peserta didik. Untuk yang pertama, memberikan pengalaman, yaitu memberikan kegiatan yang dilakukan dapat berupa aksi nyata, observasi, dan pengamatan di mana kita melakukan atau mengajak mereka untuk berkontribusi langsung dalam suatu aktivitas. Kemudian yang kedua menjelaskan ulang, di mana cara yang bisa dilakukan untuk menjelaskan ulang antara lain yang pertama menugaskan peserta didik pair work, di mana pair work itu adalah memberikan tugas berpasangan. Jadi kadang kan ada peserta didik yang mungkin merasa malu untuk menjelaskan kepada gurunya. Jadi mereka menjelaskan kepada teman sebayanya. Nah, itu bisa melalui penugasan pair work ini. Kemudian melibatkan orang tua menyimak penjelasan peserta didik. Kemudian yang ketiga menugaskan peserta didik mengerjakan proyek. Baik, selanjutnya ada pengamatan demonstrasi. Jadi nanti peserta didik mengamati demonstrasi secara langsung yang dilanjutkan dengan peserta didik diminta untuk bereksperimen. Oke, kemudian ada menggambarkan ilustrasi. Jadi nanti peserta didik mampu menjelaskan apabila dapat memiliki kemampuan dalam menggambarkan ilustrasi. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Izin dari kelompok 2, boleh bertanya? Boleh, silahkan Mbak Roymana. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan ke kelompok 2. Mau bertanya, tadi kan sudah disampaikan ya mengenai kemampuan menjelaskan, terus juga sudah ada contoh konkretnya kegiatan pembelajaran matematika. Nah,
pertanyaan saya adalah dalam penilaian pastinya setiap peserta didik mempunyai kriteria masing-masing. Apa aja sih kriterianya menurut kelompok 1? Ya, baik. Terima kasih Mbak Rona. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab bagaimana karakteristiknya ya Mbak tadi yang ditanyakan. Untuk kriteria dalam kemampuan menjelaskan kepada peserta didik itu ada 5. Untuk yang pertama itu akurat atau jelas, kemudian koheren itu mereka dapat mengaitkan dari pengalaman maupun dari informasi yang telah mereka berikan yang telah mereka terima sebelumnya. Kemudian ada dibenarkan atau informasi atau pengetahuan yang mereka jelaskan itu benar adanya, kemudian sistematis atau berurut, kemudian yang terakhir itu prediktif atau mereka dapat memprediksi dari informasi yang telah mereka dapatkan. Begitu Mbak Rona. Bagaimana Mbak Rona? Cukup jelas penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari yang lain? Atau sudah cukup? Cukup mungkin Mbak Vera. Oh iya, oke, cukup. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.